Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Sulur TV, channel yang lebih spesifik membahas tentang tanaman sulur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menanam pare dengan sistem tabela. Sistem tabela merupakan cara menanam benih dengan cara menanam secara langsung pada lahan tanpa dilakukan proses penyemaian terlebih dahulu. Sebelum kita ke langkah cara menanam pare dengan sistem tabela, baiknya kita memperhatikan hal-hal terkait dengan penyiapan kondisi lahan terlebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pastikan tanah dalam kondisi gembur dan pH dalam keadaan optimal. Sistem tabela baiknya memakai tanah yang memiliki karakteristik gembur. Apabila tanah yang dipakai terlalu padat dan liat, tentu saja apabila biji mulai tumbuh akarnya, maka akar akan perlu usaha ekstra agar bisa berkembang dengan baik. Selain itu, usahakan pH dalam keadaan optimal, yaitu bernilai 6,5. Apabila nilainya kurang dari 6,5, maka dapat menambahkan dolomit. Sedangkan apabila terlalu tinggi, dapat menambahkan belerang. Yang kedua adalah masalah kelembapan. Dalam sistem tabela, wajib menggunakan tanah dengan tingkat kelembapan yang sesuai. Apabila terlalu kering, akan mengakibatkan biji gagal berkecambah. Apabila terlalu lembab, tentu saja akan memicu jamur untuk berkembang pada biji. Maka dari itu, pastikan sistem pengairan tersedia dengan baik dan lakukan sistem pemberian pengairan secara bijak. Yang ketiga adalah memperhatikan lahan dengan potensi serangan hama. Apabila di lahan banyak dijumpai hama uret, maka saat penanaman dapat dibarengkan dengan insektisida bahan aktif karbofuran atau dapat dilakukan pengocoran metarhizium atau insektisida lambda-sihalotrin pada beberapa titik lahan. Apabila banyak dijumpai siput, maka dapat mempersiapkan moluskisida dengan bahan aktif metaldehid dengan cara ditabur di atas lubang tanam saat biji mulai muncul tunasnya. Apabila kiranya akan banyak dijumpai serangan hama berupa jangkrik dan belalang, maka dapat mempersiapkan bambu dengan diameter besar, kemudian dipotong kurang lebih 10 cm sebagai benteng untuk mengatasi serangan jangkrik atau belalang. Bisa juga dilakukan penyemprotan insektisida bahan aktif diaventiuron atau BMPC. Apabila semua hal yang kami sebutkan sudah dipersiapkan, selanjutnya melakukan proses penanaman biji pare. Sebelum menanam biji pare, alangkah baiknya juga dilakukan perendaman pada biji pare paling tidak 24 jam. Bisa menggunakan air biasa, air hangat dengan suhu 50 derajat Celcius, atau menambahkan ZPT. Hal ini dimaksudkan agar pada biji terjadi proses imbisisi air untuk memancing biji berkecambah. Kemudian untuk menambah daya hidup biji, akan lebih baik lagi jika biji yang sudah direndam dengan air, dilakukan proses perkecambahan dengan membungkusnya menggunakan kain basah dan didiamkan paling tidak sampai 3 hingga 4 hari. Apabila sudah mulai berkecambah, biji bisa dilakukan proses penanaman. Berikut ini kami akan jelaskan langkah-langkah penanaman biji pare dengan sistem tabela. Yang pertama, siapkan lubang tanam. Lubang tanam bisa dibuat dengan kedalaman paling tidak 3-4 cm. Jangan terlalu dalam, karena kalau terlalu dalam maka akan menghalangi tunas untuk tumbuh. Penanaman yang paling baik dilakukan pada sore hari, karena pada saat sore hari suhu tidak terlalu tinggi, sehingga biji akan lebih mudah beradaptasi. Setelah ditanam, dapat dilakukan penyiraman secukupnya. Yang kedua, setelah ditanam, bisa dilakukan penimbunan dengan media yang gembur. Bisa menggunakan kompos, serbuk gergaji, atau sekam arang. Media yang gembur dan ringan digunakan untuk memudahkan tunas tumbuh. Saat mulai tumbuh, apabila di lahan banyak dijumpai siput, maka dapat ditabur moluskisida. Kemudian apabila dijumpai banyak jangkrik serta belalang pada lahan, maka dapat menerapkan pengendalian seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, dapat dilakukan perawatan, monitoring, dan penyiraman rutin. Perawatan dapat meliputi mencabut gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Untuk monitoring, memastikan biji dapat tumbuh dengan baik, serta aman dari serangan hama dan penyakit. Apabila biji yang ditanam tidak tumbuh, dapat dilakukan penyulaman. Pada penyiraman, usahakan rutin pada sore hari. Pastikan penyiraman secukupnya, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Sebelum kami akhiri, kami akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas bersama. Sebelum menanam dengan sistem tabela, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan lahan. Antara lain, tanah pada lahan harus dalam keadaan gembur dengan pH yang optimal. Selain itu, sistem tabela juga
menghendapi nilai kelembapan yang sesuai untuk pertumbuhan biji. Kemudian pengamatan lahan untuk potensi serangan hama juga harus dilakukan. Hal ini merupakan sebagai salah satu langkah preventif untuk menanggulangi hama. Selanjutnya, sebelum biji ditanam, baiknya dilakukan proses perendaman dengan air paling tidak 24 jam untuk memacu agar biji dapat berkecambah. Kemudian akan lebih baik lagi jika dilakukan proses perkecambahan dengan membungkusnya menggunakan kain basah selama 3-4 hari. Apabila sudah berkecambah, maka dapat dilakukan proses penanaman. Untuk langkah penanaman, bisa disiapkan lubang tanam pada lahan dengan kedalaman 3-4 cm. Kemudian untuk penutupan lubang tanam bisa menggunakan sekamarang, pupuk kompos, atau serbuk gergaji. Setelah penanaman, perlu penyiraman rutin, perawatan dan monitoring untuk memastikan tanaman dapat tumbuh dengan baik dan bebas dari serangan hama serta penyakit. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih. Salam tani seluruh Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.